dengan pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Asih Purwanti, SIP MIP, selaku pemateri kita pada hari ini, yang kami hormati Kak Sony Aryawan selaku Direktur Sraya Language Institute, yang kami hormati pula Bapak Rizal M. Suhardi, MSc, selaku Program Manajer Sekolah Beasiswa Sraya Language Institute, kepada semua mentor Sekolah Beasiswa Sraya Language Institute dan teman-teman yang berbahagia. Mohon maaf di sini hujan, jadi mungkin agak noisy ya, sorry to say. Jadi pada hari ini teman-teman kita akan membahas tentang motivation letter, personal statement, study proposal, and research proposal. Tapi sebelumnya marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal M. Suhardi, MSc, selaku Program Manajer Sekolah Beasiswa Sraya Language Institute. Terima kasih saudari moderator Nirwana Langkawi, tim Sraya juga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari narasumber Bu Asih Purwanti yang saat ini sedang ada di Taiwan untuk program S3, dan juga teman-teman dari sekolah beasiswa, khususnya sekolah beasiswa 4 dan tim dari sekolah beasiswa Sraya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan kita sama-sama berproses dan kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan beasiswa, karena tidak lain dan tidak bukan inisiasi dari sekolah beasiswa ini dari Sraya itu kita hajatkan buat teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Tentunya niat saja tidak cukup, dan tahapan ini yang sangat-sangat penting bagi teman-teman di sekolah beasiswa untuk dicermati bagaimana sih cara membuat motivation letter yang baik dan benar, kemudian personal statement, karena jarang sekali orang atau awardee yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi, terlebih lagi untuk mereview dokumen teman-teman. Dan untuk teman-teman doktoral yang mau daftar beasiswa S3, ini yang kita tunggu-tunggu, bagaimana cara membuat proposal yang baik, karena yang narasumber saat ini sedang mengerjakan disertasi di Taiwan National Senior University. Jadi teman-teman saya harapkan untuk mengikuti dengan baik program ini, karena ini memang kita hajatkan gratis dan tidak dibayar. Kami mengundang para narasumber secara sukarela dan mereka mau meluangkan waktu untuk mencerdaskan generasi emas Indonesia 2045. Tentunya dengan hajatan di sekolah beasiswa 4. Semoga semakin banyak yang mendapatkan beasiswa dan kuliah di kampus-kampus impian mereka, baik dalam maupun luar negeri. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator, kepada narasumber yang siap sedia untuk berbagi, dan tentunya untuk teman yang sevisi semisi dengan beasiswa di sekolah beasiswa 4. Saya ucapkan terima kasih dan selamat berproses. Dan jangan lupa untuk teman-teman, kalau bukan sekarang kita menyiapkan dokumen, jangan sampai menunggu hari H pendaftaran atau menunggu deadline pendaftaran. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, saya, Pak Sony, dan teman-teman mentor ini sudah mendapatkan beasiswa, terutama juga narasumber. Tinggal bagaimana teman-teman melanjutkan kuliah dengan beasiswa. Harapan kami sekali lagi, mari kita sama-sama berproses untuk mendapatkan beasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Rizal M. Suhardi, MSc, atas welcoming speech yang luar biasa. Jadi sebagai informasi teman-teman, sekolah beasiswa ini diinisiasi oleh Sraya Language Institute. Sraya Language Institute berkomitmen untuk membantu 1.000 pemuda untuk meraih beasiswa, baik S2 maupun S3 luar negeri.
Selain itu, kami juga memiliki program yang berfokus pada bahasa Inggris yang sangat membantu teman-teman yang ingin mempersiapkan studi lanjut. Kami membantu teman-teman dengan berbagai program yang kami miliki seperti General English, Academic Speaking, kemudian TOEFL, bahkan IELTS training. Jadi bagi teman-teman yang ingin memperdalam bahasa Inggrisnya untuk mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum mengikuti seleksi beasiswa seperti yang disampaikan oleh Bapak Rizal tadi, jangan sampai H-1 baru diurus semua ya. Teman-teman bisa kunjungi kami di Instagram kami, Seraya Language Institute. Di sana teman-teman bisa memilih program yang bisa teman-teman ikuti. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu, mumpung pesertanya masih ramai, sepertinya kita foto dulu ya. Halo? Kita foto dulu. Teman-teman silahkan on cam dan berikan senyuman terbaikmu. Oke, siap. Cek Gon. Oke. Ekspresi manis tidak boleh. Belum. Tunggu sebentar. Oke, sudah siap? Belum. Belum. Nah, kita siap ya. 1, Hujan. 2, 3. Oke. Bentar lagi. Kita cek dulu. Oke. 1 menit lagi nggak? Lagi. Ulang. 1. Insyaallah. 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Admin sudah bersedia untuk memotret senyum-senyum manis kami ya. Baiklah teman-teman, kita berlanjut ke sesi yang kita tunggu dari tadi, yakni penyampaian materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni dari Ibu Asih Purwanti, SIP MIP. Tetapi sebelumnya mohon perkenankan saya untuk memperkenalkan perkenalan singkat tentang beliau, tentang pemateri kita pada hari ini. Beliau bernama Ibu Asih Purwanti SIP MIP, yang saat ini beliau merupakan seorang dosen Universitas Brawijaya. Beliau juga pernah menjadi awardee yang dulu namanya ADS ya, Australia, S2 University of Melbourne, dan saat ini beliau merupakan mahasiswi S3 National Sun Yat-sen University Taiwan. Dan pengalaman beliau itu sangat luar biasa teman-teman sekalian, karena beliau S1. Beliau menempuh S1 di Universitas Gadjah Mada, mendapatkan gelar sarjana ilmu politik, kemudian S2 di University of Melbourne dengan gelar Master of International Politics or MIP. Kemudian pengalaman publikasi beliau sangat luar biasa. Publikasi terbaru beliau pada tahun 2021, Food Security in Indonesian Papua, Rice Dependency as One Source for Poverty Among Indigenous People in Papua. Itu seminar internasional di Third International Conference on Cordillera Studies, Indigenous People, and Sustainable Development Goals dari University of the Philippines, 12 Juli 2021. Kemudian pada tahun 2020, beliau juga memiliki pengalaman publikasi, yakni ASEAN Vision 2020, The Implementation of Cooperation on Food Security, dan The Relationship Between Religion and Happiness in Taiwan Society. Itu pada seminar internasional 2020 International Conference on E-Society Summit dan Institute of Political Science, National Sun Yat-sen University Taiwan. Itu pada 7-9 September 2020. Pada 2019 beliau juga memiliki pengalaman publikasi, yakni ASEAN and Human Security, a Note for New Framework of Cooperation. Itu di seminar internasional IDSSKAIS
Seoul 2019 Conference International Studies Association pada tanggal 4 sampai 7 Juli 2019, dan juga di tahun yang sama beliau juga memiliki pengalaman publikasi yakni Indonesian Political Economy Post Reformasi, a Theoretical Debate. Itu pada seminar International Fourth Katipunan Conference. Beliau juga memiliki pengalaman publikasi yakni Second Wave Feminism Influences on Gender Studies Development in Indonesia. Itu di the University of the Philippines, Manila pada tanggal 9 Agustus 2019, dan juga Indonesia Food Security Rice Prices Stabilization Policy. Itu pada se-Asia Biennial Conference 2019, Change Future Directions of Southeast Asia. Kemudian selebihnya beliau juga memiliki pengalaman publikasi pada tahun 2018 dengan judul Structural Change on East Asia. Itu pada Erlangga Conference on International Relations, or dikenal dengan nama ACIR. Kemudian the European Union Contribution to a Regional Architecture in East Asia, itu pada 30 sampai 31 Agustus 2018. Dan juga beliau berpengalaman publikasi pada ASEAN and Food Security dengan judul Between the Regional Framework and Member State Policy. Itu pada seminar internasional, yakni the Second Biennial International Conference on International Relations and the 12th Congress of Asian Political and International Studies Association 2018. Dan juga beliau pada tahun 2001 sampai 2005 beliau memiliki pengalaman kerja sebagai staff advertising pada Harian Cendrawasih Pos Jayapura Papua, dan di tahun 2005 sampai 2007 beliau berpengalaman sebagai translator, dan di tahun 2019 beliau juga memiliki pengalaman kerja di Field Coordinator Assistant, dan di tahun 2018 beliau pernah menjadi National Project Facilitator itu di UN Volunteer United Nations Development Program di Project University Volunteer Scheme for Youth Empowerment and Development of Papua under the umbrella of the UNDP, or People Centered Development of Program, or PDP, di Manokwari, Papua Barat. Dan sejak tahun 2010 beliau sebagai seorang dosen pada program studi hubungan internasional Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Luar biasa. Sangat luar biasa ya pengenalan singkat dari pemateri kita pada hari ini. Baiklah, kepada Ibu Asih Purwanti SIP MIP, kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Terima kasih sebelumnya untuk Straya Institute ya namanya ya, Mas Rizal ya. Iya, Bu. Atas undangannya. Kemudian terima kasih untuk Mbak Nirwana sebagai moderator. Kayaknya Mbak Nirwana ini satu-satunya yang menyebut gelar saya dengan benar. Karena biasanya orang menyebut saya MIP. Jadi terima kasih Mbak Nirwana untuk penyebutan. Bahkan saya sering bilangnya juga MIP. Satu-satunya orang yang menyebut gelar saya dengan baik dan benar. Tapi saya mungkin bisa menyampaikan bahwa untuk publikasi saya belum begitu banyak karena saya memang baru bergabung sebagai dosen di tahun 2010, jadi masih harus belajar. Jadi publikasi saya masih belum banyak yang oke. Jurnal saya juga belum banyak yang saya publikasikan. Kenapa saya tidak masukkan jurnal? Karena waktu sudah lama sekali. Jadi sekarang saya baru mau akan masukkan jurnal lagi. Jadi kemarin untuk conference saja yang saya masukkan. Terima kasih atas kesempatannya.
Jadi di sini saya, kemudian tadi kalau nggak salah ada Pak Sony Irawan, ya terima kasih juga Pak Sony atas kesempatannya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Kebetulan saya mungkin bisa cerita sedikit kenapa saya bergabung di sini. Kemarin juga ngobrol dengan Pak Rizal tentang bagaimana beasiswa dan segala macam di Taiwan. Kemudian saya diberi kesempatan untuk ini, jadi saya terima kasih sekali karena seperti yang disampaikan Mbak Nirwana, Pak Rizal tadi sangat benar. Memang sangat perlu kerja keras teman-teman untuk melanjutkan lagi studi, terutama ke luar negeri dan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ada banyak cerita, kalau teman-teman kan kalau nggak salah sekarang banyak buku juga yang diterbitkan oleh para pencari beasiswa ini, kita sebutnya para pencari beasiswa ya, tentang bagaimana mendapatkan beasiswa. Nah, di sini saya lihat sangat baik sekali dari Straya Institute untuk tersebut untuk belajar ke luar negeri. Baik, saya mulai ya. Saya di sini akan menyampaikan dulu PowerPoint yang diarahkan oleh Pak Rizal. Kemudian kita akan saya tambahkan dengan pengalaman saya pribadi. Kemudian nanti lebih baik dilanjutkan dengan tanya jawab. Karena menurut saya lebih kita saling berdiskusi. Baik, silakan Mas Irfan. Jadi kita di sini ada motivasi pertama adalah motivation letter and study plan. Silakan Mas. Oke, di sini definisinya adalah apa itu motivation letter, yaitu pernyataan motivasi yang menggambarkan diri kita yang sebenarnya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui alasan sesungguhnya melamar beasiswa. Jadi memang kenapa disebut motivation letter? Karena para pemberi beasiswa itu ingin melihat bagaimana atau apa alasan dari Bapak Ibu sekalian kok ingin melamar beasiswa yang mereka berikan. Kan banyak nih pemberi beasiswa di seluruh dunia ini di luar negeri ya. Nah, mereka masing-masing ingin tahu alasan dari Bapak Ibu untuk melamar beasiswa ini itu untuk apa. Kalau pengalaman saya dengan Australian Award, dulu nama saya ADS ya, dari judulnya udah kelihatan, Australian Development Scholarship. Jadi diminta apakah ada motivasi dari pelamar itu untuk development di Indonesia. Tapi kayaknya sekarang masih sama sih kalau Australian Award ya. Jadi nah itu seperti yang disampaikan di sini, analisis dulu tujuan beasiswa tersebut dan cari tahu kenapa institusi itu memberikan beasiswa tersebut. Seperti yang saya sampaikan, Australia waktu saya sampai sekarang sih kalau nggak salah ingin menargetkan dia ingin memberikan uang atau beasiswa atau dana studi ke Indonesia karena ingin tahu apakah para penerima beasiswa itu bisa membantu pembangunan di Indonesia. Itu tujuannya. Dilihat itu. Jadi kalau memang dari situ kita bisa menuliskan motivasi kita. Jadi kayak saya dulu ya nulisnya ya saya ingin ikut bagian dari pembangunan Indonesia karena ADS spesifik Australian Development Scholarship. Jadi itu yang diperhatikan ya. Nah, untuk yang Taiwan ini tidak begitu meminta pernyataan motivasi. Jadi cuma untuk melanjutkan studi itu mereka sudah mau. Jadi beda untuk Taiwan. Jadi pengalaman saya beda waktu di Australia dan di Taiwan. Jadi ini. Kemudian kalau nggak salah PDB juga beda ya. Jadi tolong dicari tahu bagaimana atau mengapa institusi itu memberikan beasiswa tersebut. Kalau nggak salah zaman saya dulu masih ada yang dari Inggris itu Mas Chevening ya. Itu juga beda lagi. Jadi itu yang harus diperhatikan dari Bapak Ibu ketika mencari atau mengarahkan menargetkan beasiswa, itu yang diinginkan dari pemberi beasiswa itu apa. Oke. Next Mas Irfan. Oke, 5 hal yang wajib yang ada di motivation letter. Jadi motivasi mendaftar yang kuat. Nah, ini agak tricky ya, motivasi mendaftar yang kuat ini ya, Pak. Karena semua
peserta kompetitor kita itu semuanya motivasi mendaftarnya kuat mencari beasiswa. Jadi kita harus punya hal-hal yang spesifik yang dilihat para pemberi beasiswa itu kayaknya oh orang ini tuh kayaknya motivasinya jelas, clear gitu loh. Jadi beda dengan para pendaftar yang lainnya. Kemudian mereka juga mau melihat setelah lulus itu apa sih yang teman-teman mau Bapak Ibu ini lakukan. Kan sudah dapat beasiswa, kita harus menjelaskan saya setelah mendapatkan beasiswa ini, setelah studi ini kira-kira apa. Saya dulu waktu mengisi motivation letter, memang saya spesifik menuliskan bahwa saya ingin kembali ke Papua. Karena saya ingin membangun Papua. Gitu. Saya sempat kembali ke Papua, cuma saya kena malaria, jadi saya pulang. Jadi ini pengalaman pribadi saya itu motivation letter ya. Saya menuliskan dengan jelas, saya ingin pulang setelah studi, saya ingin balik ke Papua, membangun Papua. Saya sempat kembali ke Papua, cuma saya kalah dengan malaria. Akhirnya saya mencari pekerjaan di Jawa saja, dan di Jawa saya juga mencari pekerjaan yang kira-kira bisa menjadi bagian dari pembangunan Indonesia itu apa. Menjadi dosen itu adalah salah satu hal yang paling jelas, paling mudah ikut bagian dalam pembangunan sumber daya manusia. Jadi saya tidak begitu menipu lah Australian Award itu. Jadi itu pengalaman saya. Kemudian filling the gap ya, yang dimaksud di sini adalah apa sih yang Anda tawarkan kepada pemberi beasiswa ketika Anda ingin mendapatkan beasiswa yang beda dengan para kompetitor yang lainnya. Itu yang harus spesifik dan jelas. Mereka nggak mau yang bertele-tele, nggak mau yang berflower gitu bahasanya. Langsung karena mereka kan banyak yang dilihat ya, jadi harus jelas, concise, langsung on the target maunya apa. Makanya kenapa akhirnya biasanya dosen itu lebih banyak mendapatkan karena mereka jelas sumber daya manusia, jelas isinya. Tapi yang selain dosen jangan semangat, harus cari apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengisi gap setelah Anda lulus dengan mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian ada terkait juga motivasi pemilihan kampus, jurusan dan negara. Nah, ini juga kan juga dilihat Anda mau mencari beasiswa kemana, gitu kan, ke Australia, ke Inggris mungkin, ke Eropa, ke Jerman segala macam itu dilihat kampusnya, apakah karena kampusnya nomor 1, jurusannya mungkin baik, dan negaranya itu bagaimana. Anda bisa jelaskan kok. Kalau Australia malah maunya kenapa milih Australia itu dijelaskan malah mereka senang biasanya. Memahami saya kenapa kok milih Australia kan Australia gitu mereka biasanya mau melihat itu. Nah kemudian manfaat. Kalau istilahnya Bapak Ibu harus menjelaskan ketika mendapatkan beasiswa itu manfaatnya apa sih? Kok dari 1 juta umat se-Indonesia ini kenapa Bapak Ibu yang harus dipilih oleh pemberi beasiswa ini? Apa yang Bapak Ibu berikan, manfaatnya apa kepada mereka? Karena kita harus kalau kita mengisi motivation letter, itu kita harus mindset-nya adalah pemberi beasiswa. Kira-kira kalau saya memberikan beasiswa ke A atau ke masyarakat ini atau ke ini, ya apa yang saya inginkan itu Bapak Ibu harus melihat itu dari situ. Tapi kalau di Taiwan kemarin saya tidak begitu karena memang saya hanya studi lanjut dan oke gitu kan digituin aja. Yang ini yang saya tulis itu di waktu mendaftar master di Australia. Itu yang saya terapkan. Jadi kira-kira Australia ini butuh aku kenapa ya? Nah, apa yang bisa saya berikan kepada pemberi beasiswa? Gitu. Selanjutnya, Mas Irfan, terima kasih. Kemudian, ini ada studi objektif dan personal statement. Studi objektif atau tujuan studi ya untuk mengetahui tujuan belajar si pelamar. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di sini kira-kira saya belajar studi lanjut itu untuk apa? Apakah pengembangan studi, pengembangan karir? Pengembangan karir itu selain dosen, banyak teman-teman saya dulu juga itu kok swasta kok Bapak Ibu yang waktu di master ya, itu mereka juga dapat scholarship karena mereka dengan jelas menyebutkan bahwa dengan belajar studi lanjut itu akan membantu karir mereka.
Dan dengan karir mereka yang bagus ke depan, itu akan membantu apa untuk Indonesia dan Australia. Banyak teman saya dulu banyak yang nggak, kalau untuk S2 kan kebanyakan malah dari nggak semua dosen, yang S3 yang banyak dosen. Kalau S2 tuh semuanya bisa. Jadi apa namanya, yang untuk swasta itu bisa. Banyak teman saya yang dari swasta yang dapat beasiswa. Jadi untuk Australia itu lebih banyak kesempatannya ya, yang selain jadi dosen. Nah, kemudian personal statement. Jadi untuk mengetahui riwayat hidup pengalaman, jadi background Anda bagaimana, sejauh mana dapat mendukung dalam studi lanjut. Saya di motivation letter karena kebetulan waktu saya di Papua itu saya juga jadi dosen. Jadi saya juga menyebutkan background saya sebagai dosen, sebagai apa namanya, pekerja di EU gitu, bekerja dengan masyarakat. Jadi saya jelaskan bahwa saya punya kelebihan karena saya bekerja dengan masyarakat untuk pembangunan di sana. Jadi pokoknya jangan kalau saran saya harus jelas, concise dan clear. Mereka nggak mau yang bertele-tele, yang nggak jelas itu, mereka kurang begitu apa namanya, tidak begitu melihat, karena nanti yang dilihat kan banyak ya. Jadi harus motivation letter Bapak itu harus outstanding gitu loh, harus beda dari yang lainnya, yang itu merupakan keunikan dari Bapak Ibu sendiri masing-masing. Itu adalah modal dari Bapak Ibu. Oke, berikutnya Mas Irfan. Nah, ini personal statement ini perlu di sini Bapak Ibu bisa mendeskripsikan secara singkat riwayat pendidikannya apa, publikasi dan prestasi. Nah, ini kalau yang untuk publikasi kayaknya mungkin ke dosen ya. Kalau yang swasta tidak perlu, mungkin riwayat pendidikan, mungkin prestasi aja selama karir. Karena kalau yang bukan dosen ngapain publikasi ya. Gitu. Jadi yang pokoknya keunikan dari Bapak Ibu sekalian, prestasi apa yang telah Bapak Ibu, atau bahkan bagi untuk S2 Australia itu bahkan boleh yang fresh graduate juga boleh. Itu bisa menyampaikan ketika kuliah itu apa aja yang telah dilakukan, mungkin seperti ikut penelitian dosen, jadi asisten dosen itu dipertimbangkan oleh mereka. Gitu. Jadi pokoknya apapun yang Bapak Ibu prestasi, mungkin masyarakat, membantu di masyarakat atau apa, itu perlu disebutkan, karena pemberi beasiswa juga nggak mau rugi ya. Mereka memberikan dana kepada kita. Jadi harus ada yang sesuatu yang outstanding dari Bapak Ibu sekalian yang membuat mereka mau memberikan dana kepada Bapak Ibu untuk belajar. Oke, kemudian deskripsikan rencana masa depan. Jadi masa depan Anda itu apa setelah atau setelah mendapat beasiswa. Itu sangat penting karena mereka juga, karena pemberi beasiswa ini biasanya akan terus memelihara hubungan baik. Seperti saya masih tiap saat diberikan email dari Australian Award untuk mengecek saya sekarang ini di mana, kondisinya ngapain, pekerjaannya apa. Itu masih dipelihara kalau Australia, gitu kan. Jadi secara rencana masa itu biasa usahakan spesifik apa yang mau dilakukan, bagaimana melakukan, kenapa ingin melakukannya. Jadi dan ini sangat unik per Bapak Ibu sekalian ya, karena masing-masing beda ya, gitu loh. Jadi diceritakan aja bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan. Kalau saya dulu, karena saya ingin, seperti yang saya sampaikan, saya ingin kembali ke Papua, saya ingin membantu development di Papua, seperti itu. Jadi dijelaskan saya akan membantu human resources di sana, pembangunan sumber daya manusia di sana. Itu. Jadi lebih spesifik dan jelas. Kemudian pengalaman kerja, jenis pekerjaan, lama dan tugasnya apa. Ini untuk Australia dulu pengalaman saya ada yang bilang sih kalau Australia itu minimal harus kerja dulu 1 tahun atau 2 tahun baru bisa apply. Tapi ada juga kok yang fresh graduate bisa langsung dapat ya, karena itu dia selama kuliah mungkin membantu dosennya riset itu dimasukkan. Itu juga dipertimbangkan. Itu loh. Kemudian mungkin dia akan ke depan kembali ke universitas yang dia membantu riset itu, kembali lagi bekerja di sana. Jadi ini sangat unik Bu, ini Bapak Ibu sangat sesuai, harus disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah mewujudkan rencana masa depan. Ini yang
yang tadi sepertinya agak sih mirip dengan yang atasnya. Jadi setelah mendapatkan scholarship, Bapak itu mau ngapain sih dulu? Apa sih yang Bapak Ibu sumbangkan ke Indonesia mungkin, atau kembali ke pemberi beasiswa gitu kan? Kalau LPDP ini mungkin lebih, kalau saya teman-teman saya kan banyak yang dapat LPDP ya Bu ya. Cuma saya belum pernah mencoba LPDP, jadi saya kurang tahu kalau untuk LPDP. Ini bahkan lebih rigid ya Bu ya kalau yang ini. Untuk LPDP harus jelas, harus untuk Indonesia terus jelas, kembali ke Indonesia itu apa aja, memberikan ke Indonesia itu apa aja. Untuk LPDP lah malah lebih. Saya lihat itu ada rinciannya. Saya belum pernah, saya cuma apa ya kalau bahasa Jawanya nginguk ya, apa ya, menengok ya itu ya. Itu aja sepertinya kayak lebih rinci kalau LPDP kalau saya lihat. Oke, berikutnya Mas Irfan. Ini studi objektif. Nah, ini perlu diperhatikan juga program studi itu apa yang mau dilamar. Deskripsikan dulu Bapak Ibu itu mau melamar jenjangnya apa, apakah S1, S2 atau S3. Nah, jelaskan kenapa tertarik. Biasanya kalau kita untuk studi lanjut ya untuk mengembangkan keilmuan kita. Itu. Jadi keilmuan kita itu perlu dikembangkan karena untuk ini kalau saya. Nah, itu tergantung pekerjaan Bapak Ibu apa. Kalau swasta ya mungkin untuk pekerjaan yang di swasta itu untuk apa gitu. Jadi jangan kecil hati dulu, yang swasta masih banyak kesempatan juga. Banyak teman-teman saya yang swasta dapat scholarship juga kok. Itu karena dia bisa menjelaskan tujuannya apa. Kemudian skill dan pengetahuan yang dapat menunjang studi. Jadi skill apa yang bisa menunjang studi? Mungkin apa yang didapat dari ketika kita belajar ya. Kalau mungkin kalau di Australia itu karena saya kan belajar HI ya Bu, ya ilmu politik, ilmu HI, ilmu hubungan internasional, ilmu international politics. Ya saya belajar untuk critical study mungkin. Itu yang saya paling rasakan. Kemudian metode risetnya banyak yang belajar dari situ. Hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dijelaskan. Kemudian ada rencana penelitian yang mungkin kita lebih lanjut ke PPT yang berikutnya yang tentang riset proposal ya. Jadi deskripsikan rencana riset yang akan dilakukan saat studi ini secara concise aja atau singkat jelas gitu kan. Jadi menulis apa, dan kalau bisa topik-topik ini sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau untuk S2, rencana penelitian itu bisa menjadi prioritas yang kedua. Kalau Bapak Ibu ingin mengajukan aja coursework, bukan by research. Jadi kalau S2 ada pilihan mau coursework, by research, atau by thesis, atau mix, atau bisa atau by research aja, atau by publication. Jadi makanya perlu dilihat di jurusannya itu S2-nya itu apakah ada coursework, itu apa ya, kelas ya. Kemudian apakah by research atau by penelitian atau publikasi atau mix atau harus diperhatikan. Nah, untuk yang coursework, rencana penelitian itu bisa tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Itu untuk S2. Tapi kalau untuk S3 harus, karena S3 itu biasanya untuk penelitian. Makanya untuk rencana penelitian itu bagi S3 wajib untuk diisi. Kalau untuk S2 bisa tidak diisi, tidak apa-apa. Kalau memang Bapak Ibu maunya yang coursework atau tesis nanti bisa di belakang, bisa dibicarakan ketika sudah masuk ya, sudah mendapatkan beasiswa dan sudah masuk sekolah. Itu. Kemudian negara tujuan studi. Nah, kenapa milih negara itu? Mengapa milih negara itu? Kalau Australia memang minta, kenapa milih Australia? Gitu. Kalau saya dulu ya kan mamanya juga bukan menjilat sih ya namanya, saya bahasanya kok menjilat. Tapi kita menunjukkan kenapa sih kita pilih Australia, gitu kan. Kalau saya dulu ya karena Australia kan dekat dengan kita dan kualitasnya sama dengan Eropa dan Amerika Serikat. Itu aja kalau saya. Jadi itu dan mungkin itu yang dilihat ya. Karena memang saya tetangga kita yang terdekat dengan kualitas pendidikan yang maju. Jadi kenapa nggak ke situ gitu kan? Kalau saya mungkin ini untuk nanti saya bisa diskusikan lagi. Kenapa kalau saya sarankan Australia bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga? Karena Australia adalah sekarang untuk saat ini adalah negara yang paling ramah bagi student dengan keluarga. Itu. Jadi ini yang harus teman-teman juga pelajari. Kenapa sih kok milih di situ? Ada
teman saya itu sangat saklek dulu milih Jerman. Ya nggak apa-apa, karena dia ingin Jerman seperti ini. Gitu. Ada yang pokoknya harus ke Belanda, oke, karena Belanda ini. Ada yang mau ke Inggris karena Inggris ini. Ada yang mau ke Amerika Serikat karena ini. Jadi itu sangat spesifik dari Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi harus dijelaskan dengan jelas kenapa milih negara itu. Oke, next Mas Irfan. Terima kasih. Nah, ini tipsnya esainya. Jadi di esainya itu kalau bisa menulis yang ringkas dan mudah dipahami. Jadi menulis itu, Bu, ini saya mengalami kok, karena profesor saya itu tidak mau yang bertele-tele. Ternyata menulis yang singkat itu lebih susah daripada menulis yang banyak. Jadi saya sudah, kalau profesor saya memang dari awal dia tidak mau yang panjang lebar, harus padat, singkat. Nah, itu ternyata sangat susah. Karena kita kan lebih enak ya, tulis saja semuanya gitu, nggak nyambung apa-apa, wis itu yang penting banyak. Profesor saya nggak mau. Jadi itu yang tantangan. Jadi kalau bisa menulis dengan ringkas dan mudah dipahami itu akan sangat membantu, karena para komite yang memberi beasiswa itu kan juga nggak punya banyak waktu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu isinya yang ringkas, padat, dan jelas. Karena mereka kan banyak bacanya, nggak punya Bapak Ibu aja. Dari jutaan mungkin bisa ribuan pelamar kan. Jadi Bapak Ibu harus yang singkat, jelas, padat, dan grammarnya itu penting. Itu. Kemudian pilih genre atau style menulis, bisa pakai deskriptif, naratif, argumentasi, terserah Bapak Ibu. Yang penting konsisten. Kalau sudah deskriptif ya deskriptif dulu gitu kan saja, sehingga yang jelas ada ide yang terstruktur dan tujuannya jelas. Itu. Kemudian kembangkan kemampuan menganalisa dan menyampaikan ide dengan banyak membaca. Memang menulis esai tidak mudah ya Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa, karena apalagi sekarang dengan bantuan internet kita sudah banyak sekali situs-situs atau bacaan-bacaan yang bisa membantu kita. Jadi saya yakin, dan Bapak Ibu masih muda-muda gini sudah masih semangat, saya yakin pasti bisa. Hanya perlu berlatih banyak. Oke. Next Mas Irfan. Oke, ini hal yang perlu diingat. Jadi kalau bisa, grammar itu penting dan pilihan kosakata itu penting. Itu karena ya kita kan bukan native speaker ya. Jadi saya aja masih dicoret-coret proposal saya sama profesor saya gitu kan. Tapi kalau bisa diusahakan untuk ada grammar check. Mungkin ada Bapak Ibu punya teman di jurusan pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, tolong mungkin bisa dimintain tolong untuk ngecek grammar ketika Bapak Ibu sudah selesai nulis ya. Itu sangat membantu sekali, karena kalau grammarnya kacau, para pembaca surat kita juga ini apa ya maksudnya orang ini kok nggak jelas. Jadi grammar itu penting. Ya, Pak minta tolong yang atau kalau malah punya yang teman yang native speaker bisa dimintain tolong, itu sangat bagus sekali. Kalau sekarang saya mungkin kalau Bapak Ibu ada Grammarly, aplikasi Grammarly itu juga cukup lumayan membantu itu untuk sementara. Jadi kalau bisa, karena ternyata kalau kita salah grammar, itu message yang kita mau sampaikan itu nggak nyampe, gitu. Dan bahasa Inggris itu kan sangat spesifik ya, gitu. Jadi agak kita harus mengikuti aturan dia juga. Kemudian hindari penggunaan kata dan kalimat sehari-hari. Jadi memang katanya harus formal, akademis ya, kalau bisa dikatakan kita mau sekolah, mau kata-katanya nggak formal gitu kan. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian hindari perasaan rendah diri dalam mengungkapkan potensi diri dan kemampuan. Nah, ini juga penting karena kita dari kecil sebagai orang Indonesia itu kan biasa diajarkan untuk rendah hati ya, Pak. Rendah hati dan rendah diri gitu. Tapi karena ini kita mau menjual potensi kita ya. Ya silahkan, kita harus menjual diri kita setinggi mungkin gitu loh. Jadi nggak apa-apa, emang kita harus menunjukkan bahwa kita tuh mampu.
Karena yang lamar jutaan, yang lamar ribuan, kita harus mengalahkan mereka. Pengalaman saya dulu waktu memasukkan aplikasi itu, saya ingat saingan saya itu 6.000 pelamar. Ya, waktu itu masih banyak ya, waktu itu ADS yang diterima hanya 300 orang. Jadi saya harus mengalahkan 4.500 orang ya gitu. Jadi perlu kita harus menjual diri kita. Kemudian kita harus bersikap profesional dan hindari menyalahkan keadaan. Ya jangan curhat ya Mas waktu dinulis di motivation letter ya. Jadi tidak kita harus jelas maunya apa. Kemudian dari topik yang kontroversial dan pendapat yang keras itu ya biasa aja nuliskan kita untuk menjual diri kita ya tidak usah menulis hal yang aneh-aneh. Nanti kalau memang pengen topik yang kontroversial, siapa tahu dia mau menulis tentang terorisme atau radikalisme, tidak apa-apa. Tapi nanti setelah dapat beasiswanya, gitu. Di sini ada teman kok yang menulis seperti itu. Pokoknya tujuan kita di awal itu surat kita dibaca dulu, outstanding dulu. Nanti ke belakang kita bisa diskusi dengan supervisor mau nulis apa aja yang kita mau. Pendapat kita pasti dihargai ketika kita sudah menulis tentang penelitian kita. Oke, berikutnya Mas Irfan. Nah, ini sudah selesai. Saya tadi membacakan dari Pak Budi Waluyo ini dari Straya. Mungkin bisa teman-teman Bapak Ibu bisa cek di di referensi beliau. Cukup membantu saya lihat. Jadi silahkan. Oke, berikutnya Mas Irfan. Nah, ini dari saya. Saya kembali mencoba untuk menambahkan sedikit karena mungkin lebih baik kita akan diskusi ya. Jadi ini saya menemukan website yang terkait dengan PhD di Australia sangat membantu, bacanya ringan, mungkin bisa di Google ada Find a PhD Australia. Di situ sangat banyak informasinya. Bahkan untuk tips-tips motivation letter juga ada, tips personal statement juga ada. Situ lengkap sekali ya, Bapak Ibu bisa membuka website ini. Oke, pengalaman saya karena saya sudah lama, tapi kayaknya nggak begitu banyak perubahan. Untuk beasiswa sekarang Australian Award ya, AA ya sekarang ya. Biasanya memang porsi untuk S3 itu hanya 10% kalau saya mohon maaf kalau saya lupa. Dulu masih 30% waktu saya S3. S3 itu dulu 30%, jadi waktu atau 10% masih ya. Kalau nggak salah kan dulu 300, jadi cuma 30 yang S3. Jadi sangat-sangat ketat kalau untuk S3. Kalau S2 lebih mudah. Sehingga kompetisinya sangat ketat. Nah, kalau di Australia, pengalaman saya, poin dari supervisor itu sangat penting. Jadi, usahakan untuk mendapatkan rekomendasi supervisor di universitas di sana. Jadi, harus ada komunikasi dulu dengan para supervisor. Pengalaman dari saya dan teman-teman, selama penelitian kita itu menarik bagi profesor di sana, itu mereka biasanya mau. Kan nanti kita yang penting dapat rekomendasi dulu. Nah, nanti ketika pas berjalannya studi itu bisa dirombak lagi kan. Yang penting dapat dulu, menarik perhatian beliau dulu. Mau nggak ngawasin kita, mau nggak nerima kita. Karena hidup kita ketika PhD itu hanya Tuhan dan profesor yang bisa menolong kita. Jadi peran supervisor itu sangat amat penting. Saya sudah merasakan sekarang dan teman-teman juga biasa sharing juga peran supervisor itu penting. Gitu. Jadi sangat diperhatikan. Kemudian kalau untuk Australia, memang semuanya pengen masuk ke Group of 8 ya. Itu saya juga pengen. Itu di Australia itu namanya Group of 8 itu grup elit. Kalau saya lihat kemarin University of Melbourne itu nomor 1 sekarang. Biasanya Melbourne Uni sama Australian National University yang saingan. Biasanya tahun ini Melbourne Uni nomor 1, tahun berikutnya ANU. Berikutnya tahun ANU seperti itu, saingannya 2 itu aja. Yang Group of 8 lainnya itu seperti Monash University kalau nggak salah, Monash masuk, University of Queensland kalau nggak salah, ada beberapa kok, South Australia juga ada, aku lupa, South Australia ada beberapa, Sydney, University of Sydney itu juga ada. Jadi, nah, saya mohon maaf ini saya nulisnya salah, bisa dipertimbangkan untuk tidak masuk maksudnya ya. Oh ya masuk di luar grup. Oke, jadi
jangan hanya fokus pada kelompok universitas elit ini untuk S3 ya Bapak Ibu ya terutama ya. Kalau untuk S2 silahkan mau ke Oxford juga bisa monggo. Mau ke yang apa namanya mau yang bergengsi, paling bergengsi itu memang S2 nggak apa-apa. Tapi untuk S3 kalau bisa, kalau memang group of eight itu susah atau universitas elit itu susah, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan ke universitas kecil, gitu loh. Karena biasanya mereka supervisornya lebih mudah. Ini untuk S3 ya Bapak Ibu, karena S3 itu sangat berbeda dengan S2. Kita apa namanya yang penting dapat supervisor, kemudian penilaian kita lancar dan lulus. Kalau dapat apa namanya universitas yang elit, yaitu bonus gitu. Saya aja kemarin juga selalu ditanya kenapa nggak balik Melbourne. Saya jawabnya simpel aja, susah masuk ke sana. Banyak teman-teman saya dulu S2-nya di Melbourne Uni, S3-nya juga cari di luar group of eight. Gitu. Oke, next Mas. Masih ada nggak ya? Saya lupa. Ini ya, saya di S3 di Taiwan. Kalau di Taiwan itu universitasnya banyak. Di sini saya juga heran, ini negaranya kecil, penduduknya cuma 28 juta, tapi universitas itu banyak. Saya sampai nggak tahu namanya. Setiap kota tuh ada, bahkan yang wajib itu ada yang negeri, jadi ada yang kayak saya ini yang publik umum ya, National Science University, ada yang untuk keguruan atau IKIP ya di kita, ada yang untuk sains and teknologi. Jadi minimal satu kota itu ada 3 kampus. Jadi pilihan universitas itu banyak, pilihan profesor itu banyak. Kemudian scholarship-nya juga banyak beberapa pilihan. Jadi ada yang dari kampus, ada yang dari Ministry of Education, ada yang dari Ministry of Science and Technology, ada yang Ministry of Foreign Affairs. Jadi banyak pilihan. Dan di sini tapi ada tapinya karena di sini mengikuti American style atau North American style. Jadi untuk S3 kita harus lulus dulu coursework, tergantung jurusannya, ada yang 18 SKS, saya 30 SKS. Jadi saya 1,5 semester harus menyelesaikan kuliah dulu. Kemudian harus lulus qualification exam atau ujian kualifikasi ya. Dan kemudian harus publikasi. Jadi yang kalau di jurusan saya, publikasinya conference boleh, makanya saya banyak conference kemarin itu. Kemudian selanjutnya disertasi. Nah ini poin-poin ini semua jurusan di Taiwan harus dipenuhi. Cuma mekanismenya beda. Ada yang minta kualifikasinya 1, ada yang pokoknya tergantung jurusannya. Publikasinya ada yang harus SSCI gitu, ada tergantung disertasi. Nah, kalau di Taiwan yang perlu dipertimbangkan di luar akademis ya, di sini bahasa sehari-harinya bahasa Mandarin. Jadi saya di sini terpaksa belajar sedikit-sedikit, yang penting bisa ngomong gitu kan. Tapi di sekolah bahasa Inggris karena Mandarin saya 0, bisa dibilang 0, nggak, cuma untuk hidup aja di sini. Kemudian perbedaan budaya, perbedaan makanan, perbedaan banyak hal yang harus kita adaptasi. Jadi kadang-kadang kehidupan di luar kampus itu keras ya, karena kita kadang-kadang nggak tahu apa yang kita lakukan. Cuma saya di sini ya beruntung aja bisa beradaptasi. Kemudian untuk Taiwan perlu dipertimbangkan apabila membawa keluarga. Cuma keuntungan yang lainnya adalah kalau kondisinya normal ya tidak pandemi, itu kita karena dekat dengan Indonesia, penerbangannya murah Bapak Ibu. Lebih mahal dari Surabaya ke Papua daripada Surabaya Taiwan. Jadi dulu waktu normal kita biasanya pas liburan pulang. Gitu. Nah, untuk S2 atau Bapak Ibu yang masih kuat ya bisa kerja sampingan di sini. Bisa. Saya juga kerja part time saya di sini. Cuma saya part-time-nya di kampus karena secara fisik saya udah nggak kuat kerja yang fisik ya gitu. Itu next Mas Irfan kayaknya sudah yang saya. Oke, mungkin Mbak Nirwana saya kembalikan apakah langsung atau bagaimana? Baiklah, terima kasih banyak Ibu atas materi yang luar biasa. Selanjutnya kita akan buka sesi Q&A bagi teman-teman yang ingin. Halo?
Mungkin langsung aja riset proposal biar sekali jalan. Langsung riset proposal dulu ya. Oh iya. Ya, nanti bisa. Nah, saya punya waktu sampai jam berapa, Mas? Kurang lebih lah, tinggal 15 menit lah ini riset Oke, proposal siap. karena Oke, lebih dari 30 orang Oke, siap. dan lagi menonton di grup. Siap, oke. Lagi ya Mas Irfan ya. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, nah ini kita lanjut. Terima kasih Mbak Nirwana. Jadi kita lanjut lagi. Ini saya juga menyampaikan dari tim sekolah beasiswa saya, materinya saya menyampaikan. Jadi riset proposal itu dokumen singkat yang berisi rencana seseorang untuk melanjutkan penelitiannya. Sebuah proposal penelitian sangat singkat, 1-2 halaman, ya betul. 5. Ini karena kita awal ya, kita awal mau melamar kan. Jadi singkat aja, 1-2 halaman atau 500 kata, atau bisa sangat panjang. Tapi saya sarankan singkat aja sih, karena yang untuk melamar ya. Kemudian perhatikan persyaratan dari universitas atau program studi yang dituju, karena masing-masing universitas atau prodi itu biasanya beda-beda persyaratannya. Kemudian, ya next Mas, lanjut aja. Oke, di sini yang perlu diperhatikan kriterianya adalah benar, judul penelitiannya harus tegas dan menarik. Kalau saya dulu awal memang saya mau menulis food security di Indonesia. Jadi ternyata itu menarik supervisor saya. Jadi terus tegas dan menarik. Kemudian justifikasi mengapa penting dilakukan. Kalau jadi dijelaskan penelitian ini, dan ini sangat-sangat spesifik ke penelitian Bapak Ibu ya, masing-masing orang beda ya. Kemudian saya salah menulis ini. Nomor dua, latar belakang harus jelas dan mendukung. Jadi apa yang membuat kita ingin dan perlu meneliti hal tersebut. Kemudian apa yang kita saksikan, apa yang kita baca ketahui, apa yang sedang menjadi persoalan. Mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apakah ada gap yang ada saat ini dan yang ingin kita teliti. Kemudian pernyataan penelitian atau research statement atau thesis statement dan maksud yang disampaikan harus tegas dan jelas. Dan adanya justifikasi mengapa penelitian ini dilakukan. Yang terakhir juga ada studi literatur untuk penelitian-penelitian sebelumnya dan pernyataan mengenai kontribusi dari penelitian ini. Agak mix up ya, Mbak. Nanti saya jelaskan di akhir. Saya ada di akhir slide saya jelaskan lebih tentang hal ini. Oke, next, Mas. Ini struktur riset proposal, salah satu struktur riset proposal. Bapak Ibu bisa mengikuti ini atau melihat dari yang diminta di prodi yang Bapak Ibu tuju. Nah, yang penting diperhatikan adalah antara S2 dan S3. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu ingin melamar S2, tapi tidak berdasarkan by research, ini tidak begitu penting. Jadi tidak begitu dibutuhkan. Kecuali S2 Bapak itu mau by research atau by penelitian atau dengan penelitian. Ini yang harus diisi. Dan untuk S3 ini wajib, gitu. Jadi harus ditulis kalau untuk S3. Nah, S3 itu karena dia adalah penelitian doktoral yang membutuhkan kontribusi yang unik, yang bisa ditunjukkan dengan topik, metodologi, data, dan fakta baru serta interpretasi hasil. Jadi ini untuk S3 memang wajib ditulis. Saya juga dulu menulis. Urutannya bisa halaman cover, latar belakang dari penelitian Bapak Ibu, maksud dan tujuan penelitian, kemudian studi literatur atau literatur review, kemudian metodologi penelitiannya, kemudian rencana penelitiannya, dan signifikansi hasil yang diharapkan, dan kemudian jangan tidak lupa daftar pustaka. Ini yang paling penting. Jadi saya jelaskan di akhir-akhir sesuai dengan yang saya jalankan sekarang. Next, Mas Irfan. Latar belakang dari proposal itu memang sekali lagi harus singkat, cukup 2-3 paragraf, bahkan mungkin 1 paragraf bisa. Bapak Ibu harus ingat, ini adalah Bapak Ibu ingin mencari beasiswa dulu. Jadi harus benar-benar menarik, menangkap, memberikan apa sih yang Bapak Ibu ingin lakukan ke pemberi beasiswa. Nanti di belakang Anda bisa bisa berdiskusi dengan supervisor. Nah, ini S3 ini penting karena di proposal riset ini harus kita bawa
kita jual terus ke supervisor yang ingin kita lamar. Mengapa S3 bagi S3 ini penting? Karena ini yang akan menentukan Bapak Ibu dapat supervisor atau enggak. Gitu. Jadi makanya penting. Nah, latar belakang ini proposal harus jelas dan padat. Saya sampaikan dari tadi ya, jelas, padat, langsung fokus. Karena para supervisor ini juga banyak tuh yang lamar. Nah, kita aja kan Bu, yang Bapak Ibu yang lamar kita aja nih. Semua mungkin semua dosen S2 di seluruh dunia mau melamar supervisor yang kita inginkan. Makanya Bapak Ibu harus menunjukkan keunikan, outstandingan dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian latar belakangnya menunjukkan research gap atau celah penelitian yang ingin diisi dan dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian atau research question. Kemudian ditutup dengan pernyataan penelitian atau thesis statement. Kalau saya masih sebutnya hipotesis ya, sebagai usulan jawaban atas pertanyaan penelitian. Berikutnya Mas Irfan. Kalau untuk maksud dan tujuan penelitian, jadi ini bersifat luas dalam area penelitian yang ingin dilakukan. Contoh yang diberikan dari tim beasiswa ini adalah to describe the role of marketing management in agriculture, marketing theory and practice. Jadi memang harus apa sih yang ingin dilakukan. Kemudian lebih terukur dan jelas bagaimana cara pencapaiannya, menggambarkan metodologi yang diusahakan. Jadi metodologi yang mau diambil apa? Apakah kualitatif, apakah kuantitatif, ataukah mixed method, gitu kan? Itu harus jelas juga. Untuk mempermudah penulisan tujuan, biasanya sebutkan what, how, why, and what if. Gitu. Tenang aja, Bu. Ini nanti ketika kita sudah kuliah, ada satu pertanyaan dari profesor yang sangat susah dijawab kalau kita sudah maju. So what, itu pertanyaan dari profesor yang biasanya kita langsung agak apa ya, terus apa ya, then what, so what, tapi itu nanti urusan nanti Bu. Yang penting kita isi ini dulu. Next Mas Irfan. Nah, ini studi literatur atau literatur review, Bapak Ibu yang sudah sebagai peneliti atau dosen, ini sudah biasa kita lakukan ya Bu, sebagai bagian dari penelitian kita ya. Biasa kalau kita menulis artikel atau penelitian itu biasanya wajib ada, karena ini yang mengantarkan kita kenapa sih kita menulis penelitian itu. Jadi yang pertama berisi tentang penjelasan apa yang telah dilakukan peneliti lain. Kemudian biasanya diawali dengan pembahasan teori dan penelitian yang telah memberi signifikasi dalam area penelitian tersebut. Itu. Kemudian menjabarkan gap atau celah dalam literatur secara lebih detail dibandingkan pendahuluan, menjelaskan definisi dan istilah kunci atau key term yang dijelaskan. Sebagai penutup, studi literatur biasanya juga berisi model atau kerangka teoritis atau theoretical framework yang akan digunakan dalam penelitian. Studi literatur dapat berbentuk penggambaran atau deskripsi, pengkategorian atau klasifikasi, atau pengkategorian dan evaluasi. Jadi ini tergantung dari penelitian Bapak Ibu. Cuma sebagai studi literatur itu biasanya kita mencari artikel-artikel yang sudah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya, bisa dari biasanya sih kebanyakan jurnal, akademis jurnal ya, yang mungkin dari awal, yang penting-penting, atau yang bisa dibilang yang prominent dalam literaturnya. Seperti kayak saya sekarang menulis human security, ya saya mau nggak mau harus menulis dari para peneliti yang bacaannya atau tulisannya itu jadi referensi banyak orang yang menulis human security. Itu Bapak Ibu kalau penelitiannya apa, mungkin ya harus menulis dari peneliti sebelumnya yang sudah menulis tentang topik tersebut. Ini yang kita sebut seperti kalau saya bilangnya ya browsing artikel-artikel gitu. Oke, next Mas Irfan. Metodologi penelitian. Karena kita masih awal, mungkin metodologi tidak perlu digambarkan secara detail, tapi perlu ada penjelasan mengapa memilih metodologi itu. Apakah dijalankan dengan penelitian kualitatif atau kualitatif, atau studi kasus, atau bentuk yang digunakan dan bentuk studi kasusnya. Gitu. Pada metode penelitian kualitatif perlu dijelaskan juga alat ukur statistika yang akan digunakan, variabel apa saja yang diuji. Dalam usulan metodologi penelitian dapat juga dijelaskan kemudian akses terhadap data maupun cara analisis data yang akan dilakukan.
saya percaya kalau Bapak Ibu yang sudah peneliti dan dosen ini sudah di luar kepala ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi kalau ini untuk pertama, jadi mungkin secara singkat aja kenapa sih kok harus kuantitatif? Kalau kuantitatif itu variabelnya apa aja, pakai datanya apa aja, dataset atau apa, atau big data atau mungkin apa namanya pencarian data yang lain. Seperti harus mungkin bisa diusulkan di situ. Oke, berikutnya Mas Irfan. Kemudian rencana penelitian itu terkait dengan waktu atau timetable. Jadi pengelolaan waktu studinya itu menentukan arah dan rencana penelitian selama studi. Ini biasanya ditanyakan ketika kita sudah mendapatkan supervisor. Karena ini tergantung terkait juga dengan masalah dana ya Bapak Ibu. Jadi para profesor itu biasanya langsung nanya timetable-nya gimana. Karena dia juga perlu mengalokasikan dana ketika mungkin siapa tahu beasiswa Bapak Ibu tidak mencukupi, para profesor itu biasanya menginginkan kita pengelolaan waktu bagaimana, apakah bisa dipaskan dengan kerangka pemberian beasiswa. Jadi bentuknya bisa tabel, timeline atau aliran proses. Jadi terserah Bapak Ibu bagaimana. Dalam proses penelitian yang singkat, rencana penelitian tidak perlu disajikan dalam bentuk tabel, tapi bisa dijelaskan dalam kata kedua kalimat saja. Ya karena memang nanti, tapi menjelaskan lama penelitian dan pertahapannya ya Pak ya, Bapak Ibu. Kalau bisa sih memang kalau idealnya, bukan ideal ya memang semua sekarang untuk S3 itu 3 tahun selesai, harus selesai. Jadi Bapak Ibu bisa acuannya untuk S3 itu 3 tahun dalam penyusunan timetable-nya. Gitu. Jadi karena itu yang biasanya beasiswa itu biasa diberikan 3 tahun, kemudian tambah perpanjangan 1 tahun, 4 tahun. Tapi kalau bisa Bapak Ibu ditulisnya 3 tahun karena nanti bisa dibicarakan dengan profesornya lagi. Berikutnya Mas. Oke, nah ini struktur tesis ini juga berbeda-beda, tapi secara umum tidak perlu sebenarnya karena kan itu kan chapter ya, tidak selalu ada dalam proposal penelitian yang pertama ini. Namun ketika sudah, nah ini benar ketika sudah masuk dapat profesor, nah baru kita diskusi dengan para supervisor kita. Karena ini isinya adalah masing-masing bab dalam tesis. Nah, berikutnya Mas Irfan. Nah ini signifikansi dan hasilnya untuk S3 ini yang biasanya langsung dilihat oleh para supervisor. Kira-kira apa sih yang prediksi dari tujuan penelitian yang dari pernyataan tesis yang telah dibuat? Biasanya apa yang perlu kita, yang bisa kita kita sumbangkan atau pentingnya dari penelitian yang kita lakukan. Pada proposal penelitian umum yang digunakan untuk mendaftar ke program studi atau universitas tertentu, signifikasi dan hasil diharapkan tidak diperlukan sejauh tesis statement sudah terbangun dengan baik. Jadi memang yang penting adalah tesis statement. Jadi kira-kira apa sih yang ingin kita prediksikan dengan topik atau pertanyaan yang sudah Anda buat. Nah, kemudian tapi ini ada poin yang penting ini perlu diperhatikan. Jika proposal penelitian dibuat terkait dengan beasiswa atau proyek tertentu, maka bagian ini merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Karena inilah yang akan nanti dikaitkan dengan dana atau funding untuk penelitian Bapak Ibu. Kalau pengalaman teman-teman dari Jepang ya, ini sangat rigid karena biasanya banyak penelitian di Jepang itu karena ikut profesor. Di sini ada beberapa juga sih yang ikut profesor, terutama yang untuk eksakta ya ini ya. Itu sangat penting karena profesor akan harus merencanakan dana. Dan apakah ketika siapa tahu nanti di tengah-tengah juga kita harus membuat proposal untuk mengakses grant dari pemerintah untuk laboratorium profesornya. Jadi ini mungkin bisa dituliskan juga lebih jelas. Tergantung Bapak Ibu ini mau melamar kemana. Berikutnya Mas Irfan. Daftar pustaka penting karena dari sini kita juga bisa para supervisor akan melihat bagaimana Bapak Ibu mendapatkan sumber dari penelitian untuk penelitian Bapak Ibu. Jadi menunjukkan kemampuan dan pengalaman kita dalam melakukan penelitian dan membuat pelaporan yang andal dan baik. Jadi kalau dalam saya menulis
Bapak Ibu misalnya penelitiannya apa, mungkin contohnya kalau saya human security, masuk nggak memasukkan Amitabh Acharya untuk ASEAN gitu kan? Saya kan human security di ASEAN, masuk nggak mau memasukkan Amitabh Acharya? Padahal itu adalah penulis yang paling banyak dirujuk oleh para penulis tentang ASEAN Studies and Human Security. Jadi itu yang ingin dilihat oleh supervisor. Kemudian penulisan daftar pustaka akan lebih baik jika mengikuti tata cara preferensian yang digunakan oleh calon pembimbing atau gaya selingkuh baku yang dimiliki oleh program studi yang tujuh. Ini bisa nanti sih Bu, untuk Bapak Ibu ini bisa nanti kalau sudah masuk ke kampus ya. Sebelumnya silahkan, yang penting mengikuti konsisten apa yang diikuti, apakah pakai yang style yang mana silahkan. Itu kalau untuk daftar pustaka, yang penting harus memasukkan peneliti-peneliti atau scholar-scholar yang memang sangat menjadi yang prominent di topik kita. Oke, berikutnya Mas Irfan. Ini dari tulisannya saya sampaikan dari Imade Andi Arsana Bapak ya ini ya, dan Katarina Badra Nawang Palupi. Jadi panduan mengenai proposal penelitian. Berikutnya Mas. Ini kalau berikut ini dari saya. Jadi ini kalau saya karena sudah di proposal, tapi ini bisa jadi gambaran aja karena sebenarnya research proposal itu kalau bisa nanti bisa jadi dissertation proposal gitu kan. Jadi kalau di saya sekarang yang saya sedang lakukan itu kan, jadi di pertama itu introduction itu ternyata penting karena di sini introduction itu akan harus menunjukkan, harus mengekspos keseluruhan ide kita tentang penelitian ini. Dan ini tidak gampang karena emang harus concise dan ide yang kita untuk penelitian itu tuh harus jelas. Karena kita akan memberikan ini ke komite penguji dan pembaca. Jadi kalau introduction-nya tidak menunjukkan the whole idea of penelitian kita, itu agak kurang bisa memberikan apa sih yang akan kita mau teliti gitu kan. Ini saya juga masih bolak-balik karena saya proses pembimbingannya profesor saya itu biasanya minta dulu yang ini jadi sangat tergantung profesor. Cuma ini yang harus dipenuhi oleh saya. Kemudian research question-nya itu harus mengoneksikan teori dan actual condition. Karena harus ada bukti empirisnya. Kita kan menulis harus ada buktinya ya, berdasarkan kondisi atau fakta-fakta yang terjadi. Kemudian ada teori apa untuk menjelaskannya. Kemudian format pertanyaannya harus pertanyaan bentuk kalimat pertanyaan yang proper. Jadi mengikuti kalimat untuk pertanyaan. Nah, literatur review atau studi pustaka itu kalau bisa isinya adalah definisi untuk topik kita, kemudian perdebatan akademis tentang topik kita, kemudian penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik kita. Ini yang untuk literatur. Nah, dari sini karena kita akan bisa melihat kita ini mau mengisi gap yang di mana, yang di penelitian berikutnya yang belum ada. Itu yang harus kita kenapa kita perlu ini? Karena untuk S3 kita harus menunjukkan yang keempat ini. Kita masukkan di hipotesis karena disinilah kita akan menawarkan kontribusi kita kepada pengembangan akademik di topik ini itu apa. Ini kalau saya yang di terakhir yang keempat ini yang kemarin cukup lama karena memang susah mencari kontribusi itu apa yang harus kita kontribusikan karena sudah banyak kan yang nulis tentang ASEAN, sudah banyak kan yang nulis tentang human security. Terus aku di sebelah mana ya? Ini cukup lama prosesnya saya. Kemudian baru saya bisa menemukan kontribusi saya itu apa. Kemudian berikutnya adalah ya ini riset method tadi, itu metodologi. Jadi kita mau pakai yang kuantitatif atau kualitatif atau mixed method. Nah, kemudian bisa komparatif politics juga kalau di HI ada komparatif politics juga. Jadi ini sangat tergantung dari riset question kita untuk menjalankan penelitiannya pakai metode apa. Gitu. Dan mungkin kalau untuk riset method juga perlu diperhatikan waktu ya.
gitu. Waktu yang kita butuhkan itu kan kita kan beasiswanya terbatas, jadi harus mengikuti yang rasional aja gitu kan. Soalnya kalau dibilang harus sempurna ya nggak mungkin gitu kan. Kemudian yang nomor 4 adalah procedure of empirical analysis. Jadi prosedurnya itu kan kita udah dapat fakta-fakta nih. Nah, untuk prosedur mengolahnya kita pakai cara yang bagaimana. Kemudian yang berikutnya baru chapter of arrangement. Jadi bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 ini akan menentukan kita ini menulis tesis kita per chapter itu untuk menjawab pertanyaan yang apa. Dan kemudian timetable ini pentingnya saya sampaikan tadi karena ini terkait dengan goal kita atau tujuan kita menyelesaikan tesis ini sampai di mana. Dan yang terakhir yaitu references. Nah, ini yang saya sekarang sedang lakukan. Jadi saya belum selesai proposalnya, jadi masih introduksinya masih dicoret-coret, bahkan sampai sekarang masih dicoret-coret, walaupun hipotesisnya sudah oke, tapi profesor saya masih yang semuanya masih direvisi. Nah, itulah sekarang yang saya sedang rasakan sekarang. Berikutnya Mas Irfan, kayaknya sudah selesai. Oh ini, saya sharing aja pengalaman, mungkin Bapak Ibu untuk studi lanjut yang S2 atau S3, S2 itu lebih mudah sebenarnya karena banyak pilihan dan lebih banyak lebih banyak tawarannya. S3 ini mungkin bisa diperhatikan juga. Kalau ini pengalaman, kalau di Thailand sudah saya sampaikan tadi ya, kita harus coursework, harus publikasi, harus qualification exam, harus dissertation. Nah, di Australia itu ada yang juga pilihan coursework, by thesis, by publication, atau mix. Teman saya yang di Inggris sekarang sedang publication. Jadi dia tidak perlu coursework, tidak perlu tesis, tapi harus publikasi di jurnal internasional yang ring berapa itu loh Mbak, yang harus di indeks yang publikasi yang berapa. Jadi nah ada juga yang coursework. Kalau nggak salah di Australia itu ada juga Bapak Ibu bisa dicek yang website yang saya berikan tadi. Ada namanya Doctor of Philosophy for Professional. Jadi nggak perlu PhD, tapi Doctor of Professional. Doctor of Philosophy for Professional. Nanti gelarnya Doctor of Something. Anda profesional di bagian apa, ambil di situ. Nanti di sini tidak begitu berat untuk penelitian, karena kan profesional. Jadi penelitian yang Anda lakukan itu akan membantu ke skill Anda di profesi itu di sebelah mana. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu bisa silakan dipilih kira-kira yang sesuai dengan latar belakang Bapak Ibu apa. Kalau untuk dosen kebetulan sebaiknya PhD. Kalau untuk profesional bisa memilih yang Doctor of Philosophy for Professional. Gitu. Kemudian kalau ini saya bilangnya study environment ya Mbak ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu, saya nemuin aja kata-katanya karena harus diperhatikan kalau kita ke North American atau US itu stylenya kayak tadi yang saya sampaikan. Ada coursework, berapa SKS, ada publikasi, ada qualification exam, ada disertasi. Untuk European atau UK itu yang bisa milih, bisa pakai tesis aja, disertasi, atau mau publikasi aja, atau mix, itu tergantung mereka, kampusnya. Atau Jepang, style Jepang. Jepang itu mirip-mirip juga ke North America, cuma dia itu kalau pengetahuan saya Jepang itu biasanya ikut penelitiannya profesor. Itu enaknya Jepang. Gitu loh. Jadi Jepang itu dia datang di kampus Jepang itu dia langsung ikut topiknya profesor. Jadi kita nggak perlu cari-cari yang baru, ikut aja gitu kan. Atau yang Australia. Nah, Australia ini juga mirip-mirip UK, cuma dia biasanya untuk defense. Kalau yang lainnya, yang Amerika, Eropa itu biasanya ada defense ya. Kalau Australia itu tidak perlu defense. Kalau kita sudah selesai menulis, kita serahkan draft kita atau disertasi yang sudah selesai sudah diajusi oleh supervisor kita yang pertama ya, promotor kita yang nomor 1 ya, yang primary ya. Itu nanti draft kita tuh disebar ke kalau nggak salah 5 atau 6 ya, 3 atau 4 aku lupa. 3 atau 4
supervisor yang lain itu nggak perlu defend, dan nanti dari situ kita akan mengikuti revisi-revisi dari mereka. Gitu. Kalau Taiwan kita selesai, defense, revisi selesai. Kalau Australia itu yang ada namanya waiting time ya, karena kita setelah draft kita nggak tahu berapa lama supervisor kita yang akan merevisi draft kita. Jadi makanya biasanya yang sudah yang Australia itu sudah selesai beasiswanya pulang tapi belum dapat gelar. Karena harus menunggu semua promotor, semua komite itu menyetujui disertasi kita. Jadi itu yang Bapak Ibu harus perlu perhatikan ketika ingin mengakses beasiswa-beasiswa dari negara-negara di luar Indonesia. Saya kalau kita Indonesia juga nggak tahu, kalau saya kurang begitu paham di Indonesia karena belum pernah ikut mencoba yang Indonesia gitu. Jadi itu pengalaman saya dari teman-teman saya juga. Sepertinya itu saja, Pak Irfan. Ya, terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Nirwana. Mana cek? Masih standby. Oh ya. Ya, sudah masih. Ya, masih unmute ya. Baiklah, selanjutnya itu kita ke sesi selanjutnya. Kami akan berikan kesempatan bagi 3 penanya tercepat yang mengangkat tangannya. Mohon izin, saya diwawancara dari Mantul, Yogyakarta. Tadi terkait dari Jogja. Terkait aspek skill dan knowledge yang bisa disumbangkan pada saat studi, itu apakah, sebelumnya saya profesinya dosen di sebuah institut, Institut Teknologi Dirgantara, karena saya mengajar bahasa Inggris dan kebetulan ada jabatan struktural tambahan. Agak kurang jelas, Mbak. Mohon maaf. Speakernya mungkin didekatin. Iya, halo. Ya. Coba lebih depan. Oke. Saya ulangi ya, Ibu. Iya, please, Mbak, please. Soalnya tadi saya tidak jelas. Oke. Jadi, saya sekarang mengajar dosen bahasa Inggris di Institut Teknologi Dirgantara, Yogyakarta. Tadi terkait di aspek skill dan knowledge untuk berkontribusi pada research itu, apakah di situ boleh memasukkan tambahan pekerjaan, misalnya saya diamanai untuk KUPT Lab Bahasa begitu, atau hanya terbatas pada main occupation sebagai dosen saja, Ibu? Mohon arahannya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ini dikumpulkan dulu ya, Mbak Nirwana ya? Atau gimana? Sepertinya kita minta dulu pertanyaan, Ibu, siapa tahu nanti ada yang mirip, bisa direkap saja. Oke. Siap, Mbak. Baiklah, mari kita berikan kesempatan bagi penanya kedua. Ini ada yang angkat tangan atas nama Bapak Abdul Syihab Fatoni. Oke, kepada Bapak Abdul Syihab Fatoni, kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Tony dari Lombok Timur. Mau nanya tentang gimana menurut Ibu mengenai peluang mendapatkan beasiswa untuk master by research dibandingkan master by coursework untuk social science. Misalnya saya agribisnis, nah tertarik kepada research di bidang agricultural economics, dan itu merasa itu jalan hidup saya gitu pribadi, dan sudah sedikit mengikuti dosen-dosen, dan ternyata saya berpikir bahwa by research itu lebih cocok, walaupun banyak kurangnya lah, banyak tidak tahunya. Ujung-ujungnya di penelitian itu kan kita ngembangin sendiri metodenya seperti apa, kita belajar sendiri, lebih independen seperti itu, Bu.
Singkatnya, bagaimana peluang Master by Research di AAS 2022 menurut Ibu sendiri untuk Social Science? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Abdul Syihab Fatoni. Selanjutnya kita berikan kesempatan terakhir bagi peserta yang mengangkat tangan. Oke, sudah ada yang mengangkat tangan. Oke, di sana ada Ahmad Muzaki, Bapak Ahmad Muzaki. Oke, kepada Bapak Baik. Ahmad Muzaki kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya Ahmad Muzaki, saya ingin bertanya. Kita sama-sama tahu kalau di AAS itu ada yang namanya jurusan prioritas ya Bu ya. Nah itu bagaimana peluang untuk aplikan yang memilih di luar dari jurusan prioritas tersebut? Apakah masih ada peluang atau bagaimana? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk para penanya yang beruntung pada malam hari ini. Tangannya diturunkan lagi ya. Oke, terima kasih. Baiklah, itu ada 3 pertanyaan Ibu. Kepada Ibu Asih Purwanti, kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Nirwana, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya sangat menarik semua. Saya mulai dulu dari Mbak Ratna ya tadi ya kalau nggak salah ya, Mbak Dewanti ya, Mbak Dewanti Ratna tadi. Tentang terkait untuk ketika menjelaskan skill atau knowledge apa yang bisa ditambahkan, apakah bisa menambahkan dengan pekerjaan yang lain. Kalau menurut saya, seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Dewanti perlu menyampaikannya karena itu kan yang mungkin tidak dimiliki oleh kompetitor yang lain atau pelamar yang lain. Jadi usahakan apa sih yang keunikan dari profesi atau pekerjaan Mbak Dewanti sekarang ini yang mungkin tidak dimiliki oleh para pelamar yang lain. Nah, kalau memang ini untuk lab segala macam atau mungkin yang lainnya bisa ditambahkan, Mbak. Setelah Mbak Dewanti menyebutkan pekerjaan utama sebagai dosen, itu kemudian saya bisa nanti ke depan untuk bisa berperan lebih luas ketika saya bekerja di lab atau bekerja dengan masyarakat yang lain. Itu perlu dijelaskan, Mbak, kalau menurut saya ketika kita menulis motivasi. Itu yang harus diperlihatkan kepada para komite pemberi beasiswa. Itu kalau menurut saya. Gitu Mbak Dewanti. Jadi silahkan ditulis saja. Kemudian untuk Pak Abdus tentang by research and by coursework. Ini pengalaman saya karena saya dulu itu memang untuk master karena tidak memiliki background penelitian yang kuat, saya juga tidak berani mengambil by research. Jadi saya memilih by coursework. Nah, kemudian by coursework ini kita bisa menulis tesis. Itu kalau by research dari awal Pak Abdus kan harus menunjukkan proposalnya, dapat supervisornya, nanti dari awal langsung masuk lab. Kalau saya karena coursework ya kuliah dulu, kemudian kalau mau tesis bisa lanjut tesis. Gitu. Jadi tergantung Pak Abdus keinginannya apa. Karena nanti yang menjalankan Pak Abdus. Jadi ada pengalaman teman saya itu by research memang agak lebih penuh tantangan ya by research itu ya. Dia sudah keterima di waktu pengalaman saya. Enaknya Australian Award itu adalah ketika kita sudah dapat scholarship-nya, kita pindah kampus itu nggak masalah. Jadi pengalaman teman saya dulu itu by research keterima di University of Melbourne atau Queensland ya saya lupa. Ternyata riset dia itu nggak cocok dengan supervisor dan lab-nya dia. Akhirnya oleh Australian Award, ADS waktu itu dia dipindahkan ke kampus lain yang sesuai dengan penelitian dia. Jadi ini memang pilihan ya Mas Pak Abdus ya. Jadi tolong diperhatikan Pak Abdus itu tujuannya atau keinginannya itu yang apa gitu. Jadi silahkan by coursework nanti kan bisa tesis itu juga penelitian juga kan Pak Abdus. Jadi kalau memang untuk meng-apply Australian dulu disesuaikan keinginan atau tujuan dari Pak Abdus itu apakah
penelitian atau coursework gitu. Jadi tergantung masing-masing gitu kan. Tapi kalau untuk Australia itu mereka kalau menurut saya memang sangat helpful, sangat membantu bagi para penerima siswa kalau memang tidak bisa di kampus ini bisa diarahkan ke kampus yang lainnya. Itu saya kalau menurut saya Pak, jadi sangat tergantung dari kondisi, situasi, tujuan dari Pak Abdul sendiri. Itu. Kemudian untuk Pak Ahmad tentang jurusan prioritas. Kak, saya kalau waktu saya ini tidak ada jurusan prioritas karena waktu saya itu semua boleh daftar apapun kecuali kedokteran. Waktu itu yang tidak ada hanya kedokteran. Untuk psikologi bisa karena ada beberapa teman yang psikiater saya itu bisa masuk itu, tapi harus mengikuti kalau nggak salah semacam persetujuan dari badan psikologi mereka ya, karena berurusan dengan manusia ya Pak ya. Kemudian ada juga kampus itu yang harus teman-teman itu melakukan namanya bridging. Jadi ternyata ilmunya itu tidak sesuai dengan atau memerlukan tambahan ilmu lain juga. Itu ada juga yang seperti itu, tergantung jurusan dan kampus yang dituju. Itu. Kalau kayak saya ya langsung masuk karena saya tidak ada masalah dengan hal-hal yang tadi itu. Jadi untuk jurusan prioritas memang di zaman saya tidak ada, tapi kalau untuk sekarang kalau bisa ya kalau emang diminta jurusan prioritas itu ya diikuti itu Pak. Karena kan pemberi beasiswa sudah menentukan itu. Gitu. Kalau menurut saya ini saya baru buka juga websitenya ASEAN Award, nanti saya coba cek lagi. Itu dari saya Pak. Kalau memang maunya mereka itu ya mau nggak mau kita harus ikuti Pak. Gitu. Jadi kalau ini yang kita kan istilahnya pengen minta beasiswa, minta uang dari mereka ya mau nggak mau kita harus ikut kata mereka apa namanya skema kriteria mereka apa gitu. Kalau itu dari pengalaman saya gitu. Begitu Mbak Nirwana, terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak Ibu. Sebelum kita lanjut ke sesi kedua untuk Q&A, bagi peserta yang belum mengisi attendance list, segera diisi ya, karena hanya beberapa peserta yang sudah mengisi. Sehingga lebih mudah bagi kami untuk memfasilitasi teman-teman untuk kegiatan selanjutnya. Mohon segera diisi ya. Baik Ibu, di sini juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tetapi mungkin karena waktu kita pilih 2 saja Ibu ya. Silahkan Mbak Nirwana, silahkan. Oke. Izinkan saya bacakan pertanyaannya Ibu. Pertanyaan pertama, apakah di Taiwan praktik jurusan non-linear S2 dan S3 masih bisa diterima? Satu Ibu. Sama pertanyaan kedua, ini ada ucapan terima kasih atas ilmunya Kak. Mau tanya, S3 di Australia atau di Taiwan yang fokus untuk ilmu teknik mesin atau teknik industri di kampus mana Kak? Itu Ibu. Baik, saya langsung jawab yang pertama tadi ya Mbak ya, yang linear dan non-linear ya. Kalau untuk S2 dan S3 itu, kalau untuk kampus yang dituju nggak ada masalah Pak. Ini Pak Mas Muhammad ya, Mas Muhammad. Kalau untuk yang kampus yang dituju itu nggak ada masalah. Kita mau background-nya apa, mau lanjut kemana, mereka nggak peduli. Yang penting mau masuk, mau belajar, silahkan. Beasiswa juga seperti itu. Di sini terserah mau background-nya apa, mau lanjut apa, S2-nya dari mana, S3-nya apa, mereka nggak begitu perhatikan. Yang perlu kita perhatikan adalah setelah kita pulang, Mas. Apakah institusi kita menerima? Jadi kalau di sini yang dituju nggak masalah, mereka nggak peduli. Apa namanya mau S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya mau apa, mereka nggak peduli. Yang penting yang bersangkutan bisa menjalaninya. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita kembali ke Indonesia, apakah institusi kita menerima? Itu aja. Jadi silahkan kalau yang nggak linear mau nyoba apa aja silahkan. Saya dulu bahkan juga ingin, kan saya S1-nya HI ya. Saya dulu kan kayaknya asik nih masuk ke hukum internasional ya, kayaknya keren. Ternyata memang kalau saya nggak bisa karena di Australia itu ada aturan untuk masuk hukum itu S1-nya harus hukum. Gitu. Itu peraturan dari sana. Cuma
ada teman saya juga yang S1-nya apa, masuk ke jurusan apa bisa. Jadi kalau untuk penerima itu nggak masalah di Taiwan ya. Kalau di Australia sedikit agak rigid. Kalau bisa, kalau untuk AAS itu linear. Karena Australia itu agak picky ya, dia nggak mau buang-buang duit untuk yang nggak jelas. Jadi saya kenapa S1 HI, S2-nya saya HI juga, karena Australia itu maunya linear. Kalau Taiwan nggak begitu, nggak masalah untuk Taiwan gitu. Tapi kalau Australia lebih rigid dan picky. Jadi makanya saya perlu sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu ini mau apply ke negara mana gitu, karena masing-masing negara karakternya berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya tadi apa ya? Oh ini nih, S3 di Australia atau Taiwan yang fokus, oh ini harus ke itu ya Mbak, ke websitenya mereka ya. Australia banyak kok Mbak, bahkan yang khusus sains dan teknologi juga banyak, seperti di Taiwan juga ada khusus sains dan teknologi juga ada. Di kampus saya memang yang paling terkenal engineering-nya. Jadi National Science University itu yang paling terbaik jurusan Business and Management dan Engineering, terutama Electrical Engineering. Tapi di sini engineering-nya lengkap semua. Jadi dan di Taiwan karena kan ini negara industri ya Mas ya, biasanya lab-lab itu punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sini kan. Di sini ada semikonduktor industri ya, jadi banyak profesor di sini itu dapat hibah dari pabrik-pabrik itu. Jadi makanya biasanya labnya kaya, jadi bisa membiayai penelitian mahasiswanya. Itu kalau untuk eksakta di sini lumayan bagus sih Mas kalau untuk Taiwan ya. Kalau untuk Australia tergantung kampusnya. Kayak ANU itu kan memang social science kayak di Melbourne kan law, School of Law-nya. Jadi tapi di sini ada juga yang kalau untuk mau fokus ada science and teknologi juga ada banyak di Australia. Jadi silahkan di sini dicek lagi ya, banyak kok mereka. Tinggal rankingnya aja Mas dicari. Itu. Begitu Mbak Nirwana. Mana cek? Masih caranya. Oh iya. Mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya yang luar biasa. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan kami mohon maaf kalau misalnya kami belum bisa mengakomodir semua pertanyaan dikarenakan waktu yang terbatas. Ya. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kesediaannya dan ilmunya Ibu ya. Ya, terima kasih Mbak. Luar biasa. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan closing speech dari Bapak Sony Aryawan MED selaku Direktur Straya Language Institute. Kepada beliau kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera peserta sekolah beasiswa 4 yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kami dari Straya dan Sekolah Beasiswa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Asih Purwanti yang sudah berkenan hadir ya. Ini teman-teman sekalian, nih jauh-jauh sekali nih Bu Asih di Taiwan berkenan berbagi waktunya dan ilmunya serta pengalamannya bersama kita ya. Boleh kita berikan aplaus dulu untuk Bu Asih, teman-teman sekalian. Wah. Ya, yang kedua, tentu kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya teman-teman sekalian sudah berkenan untuk mengikuti materi yang kedua dari Sekolah Beasiswa. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan tadi begitu banyak sekali insight dari Bu Asih yang saya pikir luar biasa. Jadi salah seorang teman tadi chat tuh sampai bela-bela ini kayaknya menarik nih. Wah, jadi ternyata aplikatif sekali ya, diberikan bukan hanya insight, ternyata kita double insight ya, bukan hanya motivation letter dan study plan dan riset proposal ya, tapi bahkan bocoran-bocoran beasiswa karena beliau punya pengalaman double beasiswa nih, ada AS atau ADS dan ada beasiswa Taiwan dan seterusnya. Jadi ini salah satu saya pikir sangat insightful sekali pada malam hari ini dan mari teman-teman sekalian kita mempersiapkan diri kembali untuk mencoba mencari beasiswa
baik untuk jenjang S1, S2, dan S3. Bulan 2, bulan 3 ini barangkali ini bulan-bulannya beasiswa, jadi teman-teman sekalian bisa cek kembali timeline-nya teman-teman sekalian, dan bisa kembali mengecek satu persatu berkas atau dokumen yang sudah disiapkan. Dan tadi di survei yang sudah kita sebar tadi, hampir 70% ya, teman-teman tingkat kesiapannya 50% ke bawah. Jadi masih banyak yang perlu kita persiapkan, dan hanya sekitar kurang dari 10% yang sudah persiapannya hampir 100% atau 90-100%. Nah, ini jadi PR bersama kita. Itulah kenapa kemudian sekolah beasiswa ini diinisiasi oleh teman-teman di Straya, Pak Rizal dan tim, supaya kita bersama-sama ini. Bukan berarti kemudian kami atau teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa kemudian hanya dalam tanda kutip gaya-gaya, enggak. Tapi justru ini sambil belajar, sambil mempersiapkan. Yang S2 saya pikir juga sedang mempersiapkan diri untuk S3. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini gerak bareng teman-teman sekalian. Ini gerak bareng kita, kolaborasi bersama kita, terutama di grup WA. Saya pikir banyak sekali, bukan hanya dari kami panitia, tapi justru dari peserta yang punya pengalaman banyak juga, itu bisa saling sharing se-Indonesia. Ada yang sudah pernah tes TOEFL IBT, ada yang pernah IELTS, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa di-share, bukan hanya dari kami, tapi juga dari sesama peserta. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu Asih atas nama Straya dan tim sekolah beasiswa. Mudah-mudahan sehat selalu Bu, keluarga, dan lancar studi. Terima kasih juga. Oh, saya ada sedikit satu Pak, lagi boleh, Bu. Boleh, silakan, Bu. Motivasi Bapak Ibu sekalian ya. Untuk Taiwan itu TOEFL dan IELTS-nya kecil. Jadi 5 bisa apply. IELTS 5 ya? IELTS 5 itu berapa? TOEFL-nya berapa ya Mbak kalau IELTS 5 itu ya Pak ya? 40. Ya, mungkin sekitaran 500 mungkin Bu ya, yang 80. Tapi ya sekali 500 sih bisa diterima. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan IELTS segala macam itu bisa di sini. Tapi ya itu tantangannya, ada beberapa mata kuliah nanti yang bisa bilingual, tapi kan sekarang bisa dibantu dengan Google ya segala macam. Kemudian itu untuk Taiwan, bagi Bapak untuk motivasi Bapak Ibu, IELTS-nya 5 bisa dapat beasiswa. Gitu. Jadi itu kalau di Taiwan ya. Jadi untuk encouraging siapa tahu tertarik ke sini. Jadi itu. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi lupa. Terima kasih banyak Bu Asih ya. Pas sekali tadi dari survei yang tadi juga kita sebar sekalian presensi tadi, hampir 60% dari peserta sekolah beasiswa dan kita semua masih terkendala terberat itu pada skor TOEFL atau IELTS. Nah, ini berita yang sangat menarik sekali dari Bu Asih. Teman-teman bisa malam ini serbu website kampus-kampus Taiwan dan beberapa scholarship provider di sana. Barangkali bisa pakai TOEFL yang tadi Bu Asih sebutkan, mungkin IELTS sudah 5 bisa, dan TOEFL yang relatif minim juga bisa. Mungkin itu dari kami, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Kak Sony atas closing speech-nya. Baiklah Sobat Straya, kita sudah tiba di penghujung acara. Untuk barokahnya acara kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa di materi ketiga atau materi selanjutnya dari Sekolah Beasiswa Batch 4. Terima kasih banyak atas kehadirannya kepada Ibu pemateri, kepada Kak Sony, Pak Rizal, para mentor, dan semua peserta yang ikut pada hari ini. Sekali lagi kami mohon diisi presensinya bagi yang merasa belum mengisi ya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Nirwana. Iya, sama-sama Ibu. Semangat ya. Ya. Terima kasih buat Mas Rizal dan Pak Sony. Terima kasih, Pak Sony. Ya, kalau ada apa-apa yang perlu dibantu, mohon disampaikan. Insya Allah siap membantu. Siap, Bu. Ya. Mumpung Meo Taiwan lagi buka. Iya, MOI. Kampus Taiwan juga banyak buka Februari sampai Maret. Ini untuk masuk ke bulan
bulan Februari ya. September ya, Udah September. Mepet tuh. September. Mending yang September. Bukanya Juli. Terima kasih. Bukanya